Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan modul ajar kurikulum Merdeka Prodi PGSD. 1. Informasi umum. A. Identitas sekolah. Nama penyusun El Grecia Lopina. Institusi SDMI. Tahun pembuatan 2023. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Jenjang SDMI. Kelas 6 reguler. Fase C. Tema Bab 1 Belajar Pancasila dengan menyenangkan. Materi pokok memahami nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas kehidupan. Alokasi waktu 1 pertemuan 1 kali 4 kali 35 menit. Kata kunci keterhubungan sila-sila Pancasila, praktik kehidupan sehari-hari, capaian pembelajaran. Pada fase ini, peserta didik memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila dan meneladani sikap para perumus Pancasila, memahami hubungan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh, dan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dan sekitar sebagai wujud bela negara. Elemen Pancasila, memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila, meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkan di lingkungan masyarakat, menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh, menguraikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 menyajikan hasil identifikasi, bentuk-bentuk norma, hak, dasar negara dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga mempraktikkan sekolah dan warga negara dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan praktik musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan bersama, serta menerapkan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Bhinneka Tunggal Ika menyajikan hasil identifikasi sikap menghormati, menjaga dan melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal wilayahnya dalam konteks kabupaten, kota, provinsi sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan sekitar sebagai wujud bela negara. B. Kompetensi awal atau prasyarat pengetahuan keterampilan. 1. Memahami apa Pancasila. 2. Memiliki pemahaman tentang nilai-nilai dasar Pancasila. 3. Mampu menganalisis hubungan antar sila-sila Pancasila. C. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siswa dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Pancasila. Mereka dapat menjelaskan bagaimana keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi dasar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Bergotong royong. Siswa memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok dan menerapkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat memahami pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. 3. Bernalar kritis. Pelajar mampu menganalisis dan merinci hubungan antar setiap sila dalam Pancasila. Mereka dapat mengembangkan pemikiran kritis untuk memahami implikasi dan relevansi setiap sila terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Sarana dan prasarana atau materi ajar, alat dan bahan. Materi pokok. 1. Belajar memahami nilai-nilai dalam mengamalkan Pancasila di lingkungan dan menulis surat pribadi. 2. Media. 1. Laptop. 2. Proyektor. 3. Alat tulis. Sumber belajar utama atau sumber lain. 1. Buku, siswa, artikel, jurnal, dokumentasi resmi.
Sumber belajar lain yang relevan. 1. Buku-buku terkait pendidikan Pancasila dan sumber online yang relevan. Target peserta didik. 1. Peserta didik reguler atau tipikal. 2. Peserta didik dengan pencapaian tinggi. 3. Peserta didik dengan kesulitan belajar. Jumlah siswa. Maksimum 25-30 siswa. Model atau metode belajar. 1. Ceramah interaktif. 2. Kegiatan inti. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Pemahaman bermakna. 1. Pemahaman mendalam tentang Pancasila. Materi ini memberikan kesempatan untuk lebih memahami nilai-nilai Pancasila dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi. Kita dapat menciptakan program pribadi yang mencerminkan semangat dan tujuan Pancasila. 2. Pengembangan keterampilan menulis surat. Keterampilan menulis surat adalah aspek penting dalam komunikasi. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat mengasah kemampuan menulisnya, termasuk tata bahasa yang baik dan penyampaian pesan yang jelas. Menulis surat juga dapat menjadi saran untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berkomunikasi. 3. Pembuatan program pribadi. Membuat program pribadi adalah langkah konkret untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diajak untuk merenung tentang nilai-nilai yang ingin diimplementasikan dalam program pribadi mereka, seperti toleransi, persatuan, dan semangat kebersamaan. 4. Penguatan identitas nasional. Pembelajaran ini dapat menjadi wahana untuk memperkuat rasa cinta dan identitas nasional melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap Pancasila. Dengan menggabungkan nilai-nilai kebangsaan dalam program pribadi dan surat yang ditulis, peserta didik dapat merasakan keterkaitan antara nilai-nilai tersebut dan keberagaman Indonesia. 5. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Proses membuat program pribadi dan menulis surat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Mereka perlu merancang solusi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam mengkomunikasikannya secara efektif melalui tulisan. 6. Pengembangan kemampuan sosial. Gotong royong dan kebersamaan merupakan nilai yang ditekankan dalam Pancasila. Melalui pembuatan program pribadi, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan sosialnya dengan merancang kegiatan yang melibatkan partisipasi dan dukungan bersama. Persiapan pembelajaran. 1. Guru menyiapkan bacaan atau materi dari buku paket, media cetak, dan website. 2. Membaca materi pembelajaran. 3. Menyiapkan lembar kerja siswa. 4. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Persepsi. Kalian, pelajar Indonesia, mempunyai kesempatan untuk mengamati lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sana kalian dapat menemukan banyak pengamalan berharga yang dapat menjadi sumber belajar, termasuk belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Di sekitar kita ada banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Misalnya, orang tua bekerja keras untuk menafkahi keluarga, mengasuh dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Para orang tua juga mau berusaha susah menjadi penghasilan tambahan agar dapat memberikan hadiah untuk anak atau mengajak mereka bertamasya. Para tetangga yang membantu tetangga lain dengan kesungguhan, mengapa mereka mau repot-repot melakukannya? Mengapa mereka mau berkorban untuk orang lain?
ternyata mereka memiliki keyakinan bahwa kebaikan yang mereka lakukan akan berakibat baik bagi orang. Inilah yang bisa disebut nilai-nilai Pancasila, mengandung nilai-nilai yang penting dan berharga. Mari buktikan bahwa ada banyak sumber belajar di luar sana dan temukan itu sebagai suatu yang menyenangkan. Pertanyaan pemantik. 1. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam perbuatan program pribadi yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan? 2. Mengapa penting bagi setiap individu untuk belajar dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui kegiatan pembuatan program pribadi dan menulis surat? Bagaimana hal ini dapat mendukung pembentukan karakter dan identitas nasional? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pertemuan 3, 4 kali 35 menit. Alokasi waktu. Kegiatan pendahuluan. 1. Doa dan salam diucapkan sebagai awal kegiatan. 2. Absensi peserta didik dilakukan untuk memastikan kehadiran. 3. Guru memimpin siswa melakukan ice breaking. 4. Peserta didik diajak untuk merefleksikan pengetahuan mereka tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 5. Guru menyampaikan pemantik berupa pertanyaan singkat terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan mereka. 10 menit. Kegiatan inti. Kegiatan inti, alokasi waktu 120 menit. 1. Pada pertemuan ini, guru membahas materi mengenai memahami nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan. 2. Pendalaman materi dilakukan dengan menggunakan aktivitas Ayo Menulis. 3. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber dan berdiskusi dengan teman-teman tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat, peserta didik diminta untuk mencermati sikap kalian sehari-hari. 4. Guru meminta peserta didik menulis kegiatan yang akan mereka lakukan untuk meningkatkan praktik pengamalan Pancasila, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat dengan menggunakan format bagan sebagai berikut. Tulislah kegiatan yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan praktik pengamalan Pancasila, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Salinlah bagan berikut di buku tulis kalian dan lengkapilah. Program saya meningkatkan praktik pengamalan Pancasila. 1. Di rumah. 2. Di sekolah. 3. Di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menulis surat yang ditujukan kepada orang tua atau wali. 2. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa mereka sangat memperhatikan nasihat orang tua mereka. Jangan lupa tuliskan salah satu nasihat orang tua yang selalu peserta didik ingat. Opsi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten. 1. Level kesusastranan. Berikan opsi berbagai tingkatan kesulitan untuk tugas menulis surat. Peserta didik yang lebih mampu dapat ditantang dengan memasukkan unsur sastra atau gaya bahasa yang lebih kompleks. 2. Konten berbasis keahlian. Peserta didik diberikan pilihan untuk meneliti lebih dalam mengenai salah satu nilai Pancasila dan membuat bagian khusus dalam surat mereka yang terkait dengan nilai tersebut. Diferensiasi proses. 1. Kooperatif vs individu. Bentuk kelompok kecil dan berikan setiap kelompok tugas khusus untuk menyelidiki dan mengeksplorasi nilai Pancasila tertentu. Mereka dapat berbagi temuan mereka dalam kelompok dan menciptakan satu-satu bersama yang mencangkup pemikiran semua anggota kelompok.
2. Bimbingan guru. Guru memberikan bimbingan tambahan kepada peserta didik yang membentuk. Mereka dapat memberikan panduan lebih rinci tentang cara menyusun ide-ide mereka dalam surat atau memberikan saran konkret tentang bagaimana meningkatkan praktik pengamalan Pancasila. Diferensiasi produk. 1. Media presentasi. Peserta didik dapat memilih untuk menyampaikan hasil penelitian dan pemikiran mereka dalam bentuk presentasi multimedia seperti video, poster, atau slide. Ini memungkinkan mereka untuk mengekspresikan ide-ide mereka melalui berbagai media. 2. Surat kreatif. Selain surat formal, berikan opsi untuk membuat surat kreatif yang mungkin mencangkup unsur seni atau desain. Ini memberikan kebebasan ekspresi lebih besar dan dapat menarik minat peserta didik yang memiliki kecenderungan seni. Catatan: selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Kegiatan penutup. 1. Evaluasi. Guru mengevaluasi hasil kegiatan dengan memberikan umpan balik terhadap materi yang disampaikan kepada peserta didik. 2. Apresiasi. Peserta didik diberi apresiasi atas partisipasi dan usaha mereka. 3. Motivasi. Guru memberikan motivasi untuk terus meningkatkan Pancasila dalam lingkungan. 4. Penutup. Kegiatan diakhiri dengan doa dan salam. Alokasi waktu 10 menit. G. Asesmen atau penilaian. Judul: Pengamalan Pancasila dalam membuat program pribadi dan menulis surat. Tujuan: meningkatkan praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui pembuatan program pribadi dan menulis surat. Teknik: observasi, penugasan, tes lisan. Rubrik penilaian. Nomor aspek yang dinilai. Kriteria: mahir, cakap, berkembang. 1. Komunikasi. Mampu berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan dengan baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cakap. Mampu berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan dengan baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi belum konsisten. Berkembang. Belum mampu berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. 2. Kerjasama. Mahir, mampu bekerja sama dengan baik di semua aktivitas. Cakap. Kadang-kadang menunjukkan kemampuan bekerja sama yang baik. Berkembang. Belum mampu mempraktikkan kerjasama yang baik. 3. Materi pokok. Mampu menjelaskan makna nilai Pancasila dan menunjukkan hubungan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau dalam cerita. Cakap. Mampu menjelaskan makna nilai Pancasila dalam menunjukkan hubungan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau dalam cerita. Berkembang. Belum mampu menjelaskan makna nilai Pancasila dan menunjukkan hubungan sila-sila dalam Pancasila. 4. Isian lembar kerja dan laporan wawancara. Mahir, mampu menyusun laporan menggunakan bahasa yang rutur dan jelas serta menggambarkan hasil pengamatan secara sistematis. Cakap. Mampu menyusun laporan penggunaan bahasa yang runut tetapi kurang jelas dan belum menggambarkan hasil pengamatan secara sistematis. Berkembang. Menyusun laporan tetapi belum menggambarkan aktivitas belajar yang dilakukan. Rubrik penilaian sikap. Jurnal penilaian sikap spiritual. Nama sekolah SDM. Kelas semester 6 ganjil. Beri tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju dengan jawaban yang jujur. Nomor pernyataan setuju tidak setuju. 1. Saya berusaha dengan
maksimal dalam semua kegiatan. 2. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap selesai berusaha dengan maksimal. 3. Saya menyanyikan bahwa apa yang dihasilkan karena semata-mata atas usaha kita sendiri. 4. Saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan yang terbaik bagi hambanya atas semua yang telah diusahakan. 5. Saya meyakini bahwa segala apa yang terjadi kalau kita syukuri dan kita hadapi dengan sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Penilaian sikap sosial. Nama, kelas, semester, petunjuk. Beri tanda ikon senyum untuk setuju, ikon sedikit senyum kurang setuju, atau ikon cemberut atau tidak setuju sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nomor pernyataan jawaban. 1. Saya senang membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. 2. Saya suka berkolaborasi dalam pekerjaan kelompok. 3. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian ketika seorang berbicara. 4. Saya melakukan siap memberikan dukungan kepada teman yang membutuhkan. 5. Saya cenderung memahami dan menghargai perbedaan pendapat. 6. Saya aktif dalam kegiatan sosial dan berusaha membantu masyarakat. 7. Saya menghormati privasi dan batas pribadi orang. 8. Saya menghindari berbicara buruk tentang orang lain. 9. Saya berusaha menjaga sikap ramah dan sopan dalam berinteraksi. 10. Saya selalu berusaha untuk membangun hubungan yang positif dengan orang di sekitar saya. Lembar penilaian diri peserta didik. Nama sekolah SDMI, kelas atau semester, 6 ganjil. Petunjuk, berilah tanda centang pada kolom 1, tidak paham, 2, kadang-kadang, 3, sering, atau 4, selalu, sesuai keadaan kalian yang sebenarnya. Nomor pernyataan 1, 2, 3, 4. 1. Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. 2. Saya beribadah tepat waktu. 3. Saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain berdoa sesuai agamanya. 4. Saya berani mengakui kesalahan saya. 5. Saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. 6. Saya berani menerima resiko atas tindakan yang saya lakukan. 7. Saya mengembalikan barang yang saya pinjam. 8. Saya meminta maaf jika saya melakukan kesalahan. 9. Saya melakukan praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan. 10. Saya datang ke sekolah tepat waktu. Lembar penilaian diri kegiatan diskusi kelompok. Nama, kelas, petunjuk, beri tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nomor pernyataan ya atau tidak. 1. Aktif dalam mengemukakan ide. 2. Mendengarkan teman yang sedang berpendapat. 3. Aktif mengajukan pertanyaan. 5. Aktif membantu teman yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas. Lembar kerja kelompok diskusi. Nama anggota kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kesimpulan hasil diskusi kelompok. Tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Catatan guru. H. Rencana tindak lanjut. 1. Penganyaan. 1. Peserta didik berkesempatan menyajikan hasil proyek dan surat secara kreatif di depan kelas. 2. Diskusi lebih lanjut tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. 2. Remedial. 1. Guru memberikan bimbingan tambahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyusun surat atau memahami nilai-nilai Pancasila. 2. Mengulangan materi tentang pengamalan Pancasila dengan metode yang lebih variatif. 3. Interaksi guru dan orang tua. 1.
Guru memberikan informasi kepada orang tua mengenai kegiatan pembelajaran dan penilaian yang dilakukan. 2. Guru mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam refleksi dan evaluasi hasil karya peserta didik. 1. Refleksi guru dan siswa. Refleksi guru. 1. Bagaimana efektivitas teknik pembelajaran yang dilakukan dalam mengajar pengamalan Pancasila. 2. Apakah rubrik penilaian memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian tujuan pembelajaran? 3. Bagaimana respon dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan ini? Refleksi siswa. 1. Apa yang telah saya pelajari tentang pengamalan Pancasila melalui kegiatan ini? 2. Bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan menulis surat dan menyusun program pribadi saya? 3. Apa prasarana yang terkait kolaborasi dengan teman sekelas dan menyusun bagaimana surat bersama? 3. Lampiran. Lembar kerja peserta didik. Judul: Meningkatkan praktik pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas cara meningkatkan praktik pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan fokus pada pembuatan program pribadi dan penulisan surat sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bahan alat sumber. 1. Materi pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila. 2. Aktivitas ayo menulis. 3. Wawancara dengan narasumber. 4. Diskusi dengan teman-teman. Tujuan. 1. Memahami dan mencermati sikap pribadi terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila. 2. Meningkatkan praktik pengamalan Pancasila di rumah, sekolah, dan masyarakat. 3. Menyusun program pribadi sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah. 1. Refleksi diri. Peserta didik mencermati sikap sehari-hari terkait nilai-nilai Pancasila. 2. Penyusunan program pribadi. Membuat program pribadi untuk meningkatkan pengamalan Pancasila. 2. Menulis surat. Menulis surat kepada orang tua atau wali, menyampaikan perhatian terhadap nasihat mereka dan mencantumkan salah satu nasihat yang selalu diingat. Pertanyaan. 1. Bagaimana sikap kita sehari-hari terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila? 2. Apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan praktik pengamalan Pancasila di berbagai konteks kehidupan? 3. Bagaimana cara kita menyusun program pribadi untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari? 4. Mengapa penting menuliskan surat kepada orang tua, wali, terkait pengamalan Pancasila dan bagaimana cara mencerminkan perhatian terhadap nasihat. Sekian hasil penjelasan saya tentang penyusunan pembuatan modul ajar kurikulum Merdeka. Bye.